Aku Rahel Angelia Putri dari Agribisnis 22 Palembang Unsri, dan teman saya itu ada Lia, sama dari Agribisnis Unsri juga. Di sini kita udah ada mau wawancara hari ini, udah ada kakak dari perwakilan dari Zafam. Boleh kenalan Kak, namanya siapa? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Yusril Iza Mahendra. Saya ditugaskan di staf humas dan administrasi di Zafam. Oke, baik, langsung aja kita tanya-tanyain nih di sini. Gimana sih Kak awal mula terbentuknya Zafam ini, boleh diceritain nggak? Oke, jadi Zafam itu sebenarnya sudah punya induk perusahaan namanya PT Zafam Mulia Mandiri yang bergerak dalam sektor travel, haji dan umroh. Nah, di saat itu owner kita Bapak Gusti Diansah yang juga merupakan dosen MIPA Kelautan di Unsri juga, itu waktu kuliah S2 dulu di Belanda. Di Belanda itu kan banyak sekali pertanian yang sudah modern, yang memiliki kualitas hasil yang bagus kan, sedangkan di Belanda seperti yang kita ketahui mereka itu tidak memiliki lahan yang sebagus di Indonesia. Tapi kemajuan teknologi yang ada di situ membuat mereka dapat memproduksi atau menghasilkan hasil panen pertanian yang baik. Jadi dari situ Pak Gusti belajar dan pengen diadopsi di Palembang khususnya, itu di Sukabangun kalau sekarang kan posisi di Zafam sekarang. Nah, dari situlah akhirnya dibikin The Zafam yang baru fokus di produksi sayur saja di fase awal itu. Setelah terus berkembang seiring berjalannya waktu dan didukung secara tidak langsung ya, didukung oleh pandemi Covid saat itu yang seluruh kegiatan kan terbatas tuh. Kegiatan haji dan umroh juga terbatas. Jadi seluruh karyawan Pak Gusti dialihkan untuk bergerak di sektor pertanian yang saat itu memiliki harga jual yang sangat tinggi kan, komoditi pertanian itu, apalagi yang hidroponik tuh. Itu sih mungkin latar belakangnya. Oke. Selanjutnya itu boleh tahu nggak Kak, untuk di The Zafam ini sendiri itu ada komoditi apa aja nih, boleh dijelasin nggak? Oke. Jadi di Zafam sendiri untuk sayuran, jadi Zafam tuh ada 3 greenhouse nih. Lalu di greenhouse 3 kita budidayakan melon juga, tapi memang khusus untuk produksi. Jadi di greenhouse 3 itu ada kurang lebih 3.000-an batang melon yang dapat kita budidayakan, dan seluruhnya kita tanam melon. Untuk varietas atau jenisnya itu macam-macam sih, kita tergantung bibit yang dikasih oleh owner. Tapi yang identik dengan Zafam ini adalah melon jenis Golden Emerald atau Intanon, kalau di pasar itu sering disebut Intanon, yang kulit buah warna kuning, dalamnya warna hijau itu. Dan bibitnya juga kita dapat langsung dari Belanda biar dapat kualitas yang bagus lah untuk proses budidaya itu. Komoditi atau hasil panen ini mau dijual kemana, atau ke supermarket, atau ada target lainnya? Ya, kalau melon, nah melon ini biasanya kita khusus untuk pengunjung saja. Jadi konsep Zafam itu adalah agrowisata petik melon gitu. Identik dengan petik melon sebenarnya. Jadi kalau melon kita sudah matang, 3.000 batang itu sudah siap panen, kita langsung sebarkan informasi baik lewat Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Jadi dari situ pengunjung mulai datang, dan kadang-kadang 3.000 itu habis dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi kan kita misalnya tanam di bulan 1 sampai bulan 3 nih. Bulan 4 kita udah masuk masa panen. Selama bulan 4 itu sampai akhir bulan itu adalah masa panennya untuk habisin 3.000 melon itu kayak gitu. Jadi pengunjungnya langsung ke sini, dan berhubung ini adalah agrowisata, jadi kita bisa jual dengan harga yang cukup mahal lah di sini. Gimana sih Kak strategi pemasaran dari The Zafam ini untuk produksi hidroponik dan melon dan bayam Brazil yang masih kurang yang minatin gitu Kak? Jadi kan kalau pemasaran tadi kembali lagi kami menggunakan media sosial. Jadi di media sosial itulah kita mungkin lebih bebas ya untuk berbicara tentang produk kita atau mengenalkan produk kita, kayak di Instagram misalnya, WA dan lain sebagainya. Nah, jadi kita manfaatkan itu yang utama, karena memang kita bisa mengakses orang-orang yang belum tentu pernah ketemu dengan kita kayak itu kan. Orang banyak lah yang bisa kita akses kayak itu.
strateginya ya tentu kita harus terus buat pembaharuan konten lah per setiap harinya kayak itu. Ada beberapa postingan harus kita buat per setiap harinya. Lalu setelah itu ya tentu lewat mulut ke mulut. Seperti beberapa pengunjung yang datang ke sini, kami sampaikan juga untuk mereka tag Instagram kita kalau mau posting kan. Jadi secara tidak langsung temannya yang melihat itu bertanya lewat postingan tadi, dan kami minta arahkan ke kami juga kayak itu kalau memang ada teman-teman yang ingin berkunjung. Kalau ada pengunjung ke sini, kami juga tidak lupa untuk edukasikan kepada mereka atau kasih tahu kepada mereka bahwa kita bukan cuma tempat untuk petik melon atau beli sayur saja, tapi juga bisa sewa tempat atau juga bikin kegiatan edukatif, fun game dan lain sebagainya. Seperti itulah untuk strategi pemasaran. Sejauh ini masih sebatas itu. Jadi lewat media sosial dan setiap pengunjung yang datang ke sini kami minta bantu promosikan lah terkait tempat ini. Kita udah ada di pertanyaan terakhir nih, untuk respon pengunjung atau respon pasar yang udah pernah ke Zafam, yang udah pernah beli produk di Zafam itu gimana nih Kak? Oke, jadi untuk respon pasar sendiri alhamdulillah dari sisi agrowisata ya, Zafam sebagai agrowisata. Respon pasar alhamdulillah positif ya, karena memang kan di daerah Palembang ini kurang sekali wisata perkebunan kayak ini kan, apalagi terbuka dan bebas mereka ke sini tuh mau lihat tanaman apa, mau beli kayak itu, atau mereka mau coba tanam dan lain-lain, atau mau mancing juga boleh, kami udah ada kolam ikan kan. Jadi alhamdulillah setiap yang datang ke sini senang lah, apalagi dengan seluruh aktivitas yang padat di kota, jarang sekali melihat tanaman-tanaman dengan berbagai macam jenisnya kayak gitu kan. Jadi mereka senang. Kayak melon misalnya, melon itu tetap manis tapi kadang-kadang ada ukuran melon yang kecil karena memang terganggu pertumbuhannya karena cuaca tadi, jadi kita tidak bisa hasilkan buah yang besar. Kadang-kadang pengunjung itu minta ukuran yang lebih besar lagi mas, 1 kilo up katanya kan. Ya kalau memang dari sisi perawatannya sudah maksimal kita bisa produksi. Tapi kalau memang perawatannya masih terkendala cuaca dan lain-lain, ya sudah, itulah mungkin yang bisa kita kita hasilkan. Jadi dari sisi rasa dan lain-lain sudah cukup, sudah bagus lah kalau memang kita ketemu musim yang bagus. Kalau musim hujan dan panas yang cepat berubah, nah itu kadang-kadang bisa menyebabkan gagal panen kayak itu. Atau juga panen dengan buah yang sedikit terganggu kayak itu. Atau daun dari batang melon itu kurang bagus, jadi kalau mereka mau foto-foto itu kurang bagus kayak gitu kan. Nah itulah mungkin yang menjadi masalah kendala juga lah dalam sisi pemasaran. Kalau memang sudah konsumen itu datang ke sini dengan ketemu produk yang sedikit menurun, kadang-kadang mereka untuk ngulang itu sulit, kecuali di periode berikutnya kita benar-benar bisa tampilkan yang lebih bagus lagi gitu. Itulah mungkin. Zafam, tanam, rawat, panen.